5 hal yang membuat hidupmu kurang bahagia ketika tinggal di Jepang. Yang pertama, selalu membanding-bandingkan gajimu sama gaji orang lain. Jadi Wak, buat kalian yang udah tinggal di Jepang, kerja, kalaupun kalian jumpa sama teman kalian, sebaiknya hindari pertanyaan-pertanyaan tentang gaji. Karena itu nanti membuat kalian kepikiran ketika kalian mempunyai perbedaan. Jadi, anggaplah gaji itu adalah rezeki masing-masing. Jangan pernah tanyakan itu pada teman kalian walaupun itu teman dekat. Cukup tanyakan hal yang lain yang membuat kalian istilahnya bisa berkomunikasi lebih baik lagi daripada hanya sekedar tanya gaji, tanya kerjaan, tanya yang membuat kalian itu kurang terhibur ketika kalian bertemu gitu. Jadi coba dipahami hal ini. Yang kedua, ngebayangin suasana di Jepang itu kayak Indonesia. Jadi Wak, buat kalian misalnya nih, biasanya kalau di Indonesia pulang kerja atau pulang sekolah atau pulang dari mana, biasanya sering nongkrong sama teman-teman atau motoran atau kegiatan-kegiatan lain lah yang biasa dilakukan di Indonesia kan gitu kan, jumpa sama keluarga, bisa makan bareng sama pacar gitu kan, ya mungkin pada saat ini yang ada LDR kan gitu. Dan kalaupun ada pacar di Jepang juga, pertemuannya juga nggak bisa sebanyak di Indonesia gitu, karena kita dibebankan sama tanggung jawab untuk bekerja gitu. Jadi paling bisa ketemu juga di hari libur, kalaupun itu dekat atau memungkinkan antara jarak tempat tinggal kalian sama pacar kalian gitu. Jadi usahakan jangan berpikir seperti itu, karena tujuan utama ke Jepang itu adalah bekerja dan mencari rezeki sebanyak-banyaknya. Dan ketika rezeki itu udah banyak, kalian bisa alokasikan ke Indonesia dengan cara kalian buat usaha atau bikin tabungan, buat rumah dan segalanya. Dan itu akan membuat kalian jauh lebih bahagia dibanding kalian hanya memikirkan dan membayangkan kalian di Jepang pengen seperti di Indonesia suasananya gitu Pak. Yang ketiga, pengen nikah atau dinikahin. Jadi buat cowok pengen nikah dan buat cewek pengen dinikahin. Apalagi umur kalian masih di bawah 25 tahun. Jadi jangan pernah berpikir baru setahun atau 2 tahun udah pikirannya pengen nikah aja gitu. Karena sebuah pernikahan itu adalah bukan final dari kehidupan kita, tapi itu adalah hal pertama dalam hidup kita yang membuat kita menambah beban untuk kita sendiri gitu. Contohnya cowok pada saat nikah itu bebannya bukan hanya untuk dirinya aja, melainkan dia harus membiayai anak istrinya nanti. Dan sebaliknya cewek juga gitu. Dia harus bertanggung jawab untuk menjaga anak-anak dan merawat suami dan anak-anak juga. Jadi tanggung jawabnya semakin besar, bukan serta-merta ketika nikah yang dipikirkan bahagianya doang gitu. Jadi ketika kalian udah berpikir seperti itu, kalian akan gak nyaman untuk single dan berkarir di Jepang ini gitu. Yang keempat, mabuk agama. Jadi Wak, banyak orang yang sebenarnya dari Indonesia sebenarnya agamanya biasa aja gitu. Dia menjalankan ibadahnya biasa aja. Sampai di Jepang terlalu posesif gitu sama agama sendiri. Larangan agamanya yang kayak gini itu selalu diingat-ingat, yang alhasil membuat dia jadi kelihatan over gitu. Misalnya nih, makanan segala macam dicek detail-detailnya, ya memang bagus, tapi tetap aja minum alkohol lah atau melakukan hal mesum lah gitu. Jadi ya aku sarankan sih boleh menjalankan ibadah agama, tapi jangan terlalu ekstrim gitu. Karena percayalah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi buat kalian, balik lagi ke pribadi masing-masing. Aku punya teman yang istilahnya rajin ibadahnya, dan dia pada saat sampai di sini juga ya sebisa mungkin dia rajin tapi tidak terlalu ekstrim. Jadi orang-orang di sekelilingnya juga termasuk aku nyaman-nyaman aja dengan sifat dia yang tetap menjalankan ibadahnya tapi tidak menjadi ekstrim di mata orang lain. Pandai-pandai kalian lah melaksanakan ibadah dengan baik gitu. Yang kelima dan sekaligus yang terakhir, malas belajar. Di sini Wak, bukan belajar bahasa Jepang aja ya. Jadi nggak semua orang memang punya bakat dalam berbahasa. Contohnya walaupun kita udah di Jepang, nggak semua orang Indonesia itu yang ada di Jepang pintar bahasa Jepangnya. Yang penting bisa aja, itu udah cukup. Karena potensi seseorang itu pasti berbeda-beda. Yang pintar bahasa ya syukur dia bisa sampai belajar dan bisa mendapatkan N1 gitu. Jadi kalau misalnya yang nggak terlalu suka belajar bahasa Jepang atau nggak suka bahasa Jepang, ya kemampuan kita kan ada banyak deh Wak. Yang suka hobinya bola bisa disalurkan di sini. Misalnya beli sepatu bola, main bola di lapangan, nggak perlu banyak orang gitu. Ya main bola sendiri aja gitu. Seadanya latihan-latihan, dan itu nanti akan membuat kalian semakin nyaman. Yang hobinya musik, misalnya suka main gitar, main drum, main piano, ya beli aja alat musiknya di sini gitu. Dan kalian pelajari, dalami gitu. Mumpung masih muda, nanti apapun ilmu yang kita punya, itu nanti akan bermanfaat di suatu hari nanti gitu. Jadi percaya aja, setiap kemampuan yang kita punya itu dan kita asah, itu nantinya akan menghasilkan hal baik untuk kita. Percayalah gitu. Jadi jangan serta-merta begitu kita lakukan langsung dapat uangnya. Enggak semua hal seperti itu. Jadi ada aja itu nanti yang kita lakukan sekarang, mungkin 10 tahun lagi itu berguna, yang membuat kita
dari situ hidupnya gitu, dari situ sumber rezekinya gitu maksudku. Jadi Wak, buat kalian jangan patah semangat, nggak harus belajar bahasa Jepang sampai di Jepang. Jadi kalian punya hobi masak, ya silakan masak sebanyak-banyaknya, gali semua kemampuan kalian agar membuat kalian lebih bergairah ketika tinggal dan bekerja di Jepang. Oke Wak geng, mudah-mudahan bisa jadi pertimbangan kalian. Jadi yang kalian yang lagi jenuh sekarang ini, semangat aja Wak. Karena banyak orang yang menginginkan di posisi kalian saat ini, sementara kalian harus mengeluh. Kan itu cukup miris. Oke Wak geng, gua Ari, cabut dulu Wak. Ciao.